hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, hati yang tulus, hati yang selalu mengharapkan ridha Allah semata. Dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang maha kuasa atas segala sesuatu, penggenggam dari segala kejadian, yang maha menciptakan lagi maha menyempurnakan dari setiap ciptaannya. Dan dialah Allah satu-satunya Tuhan kita yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, suka dan duka. Dan dialah Allah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan. Dan dialah Allah yang selalu mengetahui setiap dosa yang pernah kita lakukan, menyaksikan setiap maksiat, bahkan tidak ada sekecil aib pun yang tersembunyi dari Allah. Apapun yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini, kelak nanti di akhirat semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, zuriatnya, begitu juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan diri-diri ini akan diberikan syafaat melalui baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yang hadir di sini bersama keluarga insyaallah akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita akan lanjutkan kajian kita pasal ke-10 Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-a'malu sawaratun qaimah wa rawahuha wujudis sirril ikhlasi fiha, yang artinya amal perbuatan itu sebagai karangka yang tegak, sedang ruh jiwanya ialah terdapat rahasia ikhlas ketulusan dalam amal perbuatan itu. Jadi amal perbuatan itu adalah jasad, sementara jasadnya amal itu adalah perbuatan, tapi ruhnya amal itu adalah ikhlas. Jadi kalau kita beramal tidak ada ruhnya ikhlas, maka seperti mayat hidup, punya badan tapi tidak punya ruh. Nah, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Belajar ilmu ikhlas ini wajib, karena sebesar apapun amal ibadah, amalan soleh yang kita lakukan, kalau di dalamnya tidak ada ikhlas, maka semua amal tertolak. Lalu apa itu ikhlas? Ikhlas itu melepaskan ketergantungan diri kepada sesuatu selain Allah. Jadi kita berbuat itu tidak berharap kepada makhluk, tidak minta diakui, tidak minta dipuji, dimuliakan, tapi dia semata-mata beribadah itu karena melakukan perintah yang Allah karuniakan kepadanya dan tidak berharap dengan apapun. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tiadalah kuperintahkan kalian untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas. Lalu bagaimana supaya kita ini jadi orang ikhlas?
Maka tema pada hari ini bercerita tentang keikhlasan. Karena ikhlas inilah yang akan sampai kepada Allah. Amalan ikhlas inilah yang akan diterima oleh Allah. Meskipun amal kita tidak banyak, tapi kalau disertai dengan hati yang tulus dan ikhlas, maka sekecil apapun amal ibadah yang kau lakukan pasti diterima. Jadi konsep kita untuk beribadah kepada Allah itu yang pertama, luruskan niat. Innama a'malu binniyat wa innama likulli amri imanawa. Sesungguhnya segala perbuatan amal itu bergantung dari niat. Dia akan dapat sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jikalau kita beribadah niatnya hanya untuk diakui, hanya untuk dimuliakan atau dipuji, dapat, kau akan dimuliakan, kau dipuji, kau akan dihargai. Tapi di sisi Allah tidak diterima. Yang kedua, menyempurnakan ikhtiar. Jadi kalau kita sudah niat baik, tujuan kita beribadah itu adalah karena Allah semata, disempurnakan ikhtiar itu. Bacaannya, geraknya, caranya disempurnakan. Karena kalau niat sudah benar tapi cara tak benar, tidak diterima. Caranya benar, niatnya salah, juga tidak diterima. Jadi konsep ikhlas itu yang pertama, luruskan niat dan sempurnakan ikhtiar. Jadi niatnya jelas karena Allah dan caranya juga harus benar. Karena ada orang yang niatnya baik tapi caranya tak benar, tidak diterima amal ibadahnya di sisi Allah. Ada orang yang caranya benar tapi niat salah, tidak juga diterima oleh Allah. Nah, lalu bagaimana kita melatih supaya kita menjadi orang ikhlas? Ada 5. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan 5 kiat ini agar kita jadi orang ikhlas. Yang pertama, perbuatan amal kita, amalan soleh kita tidak selalu ingin diketahui. Artinya ada amalan-amalan sunnah yang tidak mesti orang itu tahu. Contohnya ibadah sunnah, sholat wajib, ibadah mahdhah ini wajib orang lain tahu, seperti ibadah sholat wajib, tidak bisa sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ibadah sunnah disembunyikan dan tidak perlu orang lain tahu. Kenapa? Menjaga selamatnya amal kita kepada Allah. Jadi kita tidak usah mempromosikan amal-amal kita. Alhamdulillah telah melakukan sholat tahajud, semoga Allah menerima amal ibadahku di tengah malam. Buat status, share di grup, atau ngajak orang mari kita sholat tahajud. Sholat wajib saja banyak bolong, kita mau mamer-mamerin sholat sunnah kita. Maka Nabi itu ketika dia melakukan sholat sunnah itu di rumah, karena memang kebetulan rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu berdampingan.
Tapi kalau jaraknya jauh, sebaiknya kita melakukan sholat di masjid. Sembunyikan, tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu orang lain tahu kau sudah haji, kau sudah berinfak, kau sudah berwirid ribuan kali. Tidak perlu. Kalau kita telah mengkisahkan atau memberitahukan, atau banyak orang lain tahu karena kita sudah banyak berbuat baik, khawatirnya nanti kita lupa diri. Maka yang lebih selamat itu adalah menyembunyikannya. Tangan kanan berbuat baik, tangan kiri tak tahu. Jadi tidak perlu kita menginfokan itu semua, simpan saja. Wa kafa billahi syahidah, cukuplah Allah sebagai saksi. Nah, setan ini, bapak-bapak yang saya hormati, itu menunggu kita lengah. Ada sebuah hikayat Islam, ada seorang bapak-bapak yang kaya raya, punya harta banyak. Lalu diam-diam dia ngirimkan uang 1 miliar kepada sebuah masjid. Tidak ada nama dibuat, dikirimkan ke rekening masjid, cuma namanya hamba Allah. Tidak disebut namanya, 1 M, Pak. Pada suatu ketika dia masuk ke masjid itu, dia lihat tempat wudhu itu berdempetan dengan dinding masjid. Lalu dia ngasih saran, Pak, kalau bisa tempat wudhu ini jangan berdempetan dengan dinding masjid. Marah pengurus masjid. Ndak usah banyak omong, pintar ngomong saja, nyumbang tidak, katanya. Akhirnya marah bapak tadi. Kamu tahu siapa yang ngirimkan 1 M ke rekening masjid ini? Saya. Habis amalnya. Hilang Pak amalnya. Kenapa? Dia sudah mengaku dia. Jadi setan itu pintar, menunggu kita lengah dia masuk. Jadi yang sebenarnya tidak usah diceritakan, simpan rahasia itu sebaik-baiknya. Wa kafa billahi syahidah, cukuplah Allah yang tahu. Nah, maka hati-hati. Kita sering terjebak itu. Akhirnya amal-amal yang sering kita kisahkan itu semuanya habis. Kenapa? Tidak sampai lagi ke Allah. Maka hati-hati dengan tipu daya setan. Nah, yang kedua, cara kita melatih ikhlas itu, setiap perbuatan amal itu tidak selalu ingin dilihat. Tadi diketahui informasi, sekarang tidak selalu ingin dilihat. Tidak usah kita banyak selfie, tidak usah. Dengan alasan berdalil untuk mensyiarkan. Jadi berusahalah kita untuk berbuat kebaikan itu tidak selalu ingin dilihat. Sedekah selfie, sholat selfie, naik haji selfie. Jadi kita ibadah ini sebenarnya mau cari kedudukan siapa? Mau cari kedudukan di sisi Allah atau mencari kedudukan di mata makhluk? Jadi orang-orang yang seperti ini, kalau dia berbuat baik tidak dilihat orang, gelisah dia. Maka dampak dari orang yang tidak ikhlas ini, makin banyak ibadah, dia makin tidak tentram jiwanya. Kenapa? Sifat selalu ingin dilihat itu, diketahui itu timbul di hati. Jiwanya tak tenang, jiwanya kemaruk.
Nah, maka tidak perlu selalu ingin dilihat. Maka kalau kita selalu ingin dilihat, cenderung kita kena penyakit ain. Penyakit ain ini, bapak-bapak, tidak ada obatnya. Karena banyak ada orang yang kena penyakit, begitu dibawa ke dokter, sehat. Tidak ada indikasi penyakit medis. Perutnya sakit, di ronsen tidak ada masalah. Itu namanya penyakit ain. Nah, penyakit ain ini menderita, dia akan mengikutinya sampai akhir hayat. Sakit perut itu berkepanjangan, tidak sembuh-sembuh. Nah, maka hati-hati. Kalau punya cucung, tidak usah selalu di-share ke media sosial. Ini selalu di-share. Kecuali dalam urusan agama. Ceramah boleh di-share untuk berbagi ilmu. Membuka labang infak boleh, itu untuk kepentingan umat. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, no, nggak boleh. Karena itu akan menghilangkan nilai-nilai pahala kita di sisi Allah. Nah, yang ketiga, cara melatih jadi orang ikhlas, jangan minta selalu diperlakukan spesial. Kita ini kalau sudah dianggap orang soleh, dianggap berilmu, selalu minta ingin dispesialkan. Nak duduk, nak di depan, makan nak banyak. Kapan dia berdiri di belakang makmum, marah. Tidak ditempatkan di saf depan, tersinggung. Berarti kalau dia masih marah, masih tersinggung, berarti belum ikhlas dong. Berarti hatinya masih ada yang diharap selain Allah. Jadi tidak usah kita ingin diperlakukan spesial, biasa-biasa saja. Jangan sakit hati orang kenal kita, dia tahu kita lalu dia tidak menghargai. Peduli amat, tidak ada manfaatnya buat orang lain itu suka sama kita. Dan tidak bahaya seluruh dunia ini tidak suka sama kita. Yang bahaya itu kalau Allah sudah tidak suka lagi sama kita. Jadi tidak usah khawatir. Tidak diperlakukan spesial tidak apa-apa. Kita sama kok. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang dimuliakan oleh Allah itu siapa yang paling kenal dengan Allah, siapa yang paling dekat dengan Allah hatinya, itulah yang dimuliakan oleh Allah. Pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, gelar itu aksesoris dunia. Nanti kalau pulang ke Allah tidak dipakai lagi itu jabatan, tidak dipakai lagi itu gelar, tidak dipakai lagi kedudukanmu itu, lenyap. Yang kembali kepada Allah itu ruh yang suci, itu ikhlas. Nah, jadi kita tidak perlu orang tidak menghargai kita, tidak apa-apa. Orang tidak negur kita juga tidak apa-apa. Tidak ada ruginya kita tidak ditegur orang. Kita berbaik sangka saja, mungkin matanya rabun atau mungkin dia lupa, sudah tidak apa-apa. Tidak perlu kita minta dihargai. Hati-hati, jaga hati kita, jangan sampai kita nih haus dengan penghargaan, haus dengan sanjungan. Nah, jadi bapak-bapak, kita ketika sudah banyak berjasa, jangan merasa berjasa hidup ini. Orang kalau sudah merasa berjasa, diri kita sudah banyak jasanya, banyak umat yang menjadi berubah lebih baik, banyak umat yang dapat hidayah, asbabnya karena kita. Nah, jangan merasa bahwa diri kita sudah berjasa ketika kita sudah merasa diri kita berjasa, ketika tidak diperlakukan dengan khusus,
tersinggung kita, berarti belum ikhlas. Sampaikan saja kebenaran itu dengan setulus-tulusnya. Makin ikhlas kita menyampaikan kebenaran, makin ikhlas kita berbuat kebaikan, makin ikhlas kita menegakkan agama Allah, makin sayang Allah kepada kita, dan dampaknya makhluk pun akan ikut sayang kepada kita. Jadi tidak perlu nyari perhatian. Nah, yang keempat, jangan minta ingin dipuji. Nah, pujian ini sangat membahayakan amalan kita. Kata Nabi, apabila ada orang yang memujimu, siram wajahnya dengan pasir. Berarti pujian ini sangat membahayakan dan sangat mengancam amal kita. Maka ikhlas itu tempatnya 3: awal, tengah, akhir. Kita ketika kita azan, tidak ada orang datang ke masjid, azannya ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada orang. Begitu hayya 'alas shalah, datang calon mertua, beda. Hayya 'alal falah, ada calon mertua, batal Pak, habis amal. Begitu di awal dia ikhlas, di tengah gugur. Di awal dia lulus, di tengah dia lulus, di akhir apa kata mertua? Dia tidak tahu bahwa mertuanya itu ada. Luar biasa, suaramu menggetarkan hati, mengguncangkan aras. Lalu dia mengatakan, Pak, itu semua adalah karunia dari Allah. Mulut. Begitu orang sudah pulang, lalu dia mengaku-ngaku, ternyata suaraku ini menggetarkan jiwa dan menggoncangkan aras, habis amalnya. Di ujung, di awal lulus, di tengah lulus, begitu di ujung setan tetap goda, habis semua amal ibadah muazin azanmu itu hilang. Maka hati-hati, jangan kita mengira awal ikhlas, belum tentu. Lihat di tengah waktu proses. Begitu proses lu lihat di akhir. Jangan sampai tertipu. Tidak usah kita haus dengan pujian. Mana yang lebih bahaya bapak-bapak, dipuji atau dihina? Dipuji. Kalau disuruh milih, mana yang bapak sukai, dihina atau dipuji? Jawabannya konsisten. Kalau pujian itu bahaya, kalau disuruh milih enak dihina. Tapi pada kenyataannya tidak. Orang lebih suka dipuji daripada dihina. Nah, ini perkara hati Pak, ini perkara kolbu. Banyak orang yang terjebak, amalnya banyak, baca Qur'annya bagus, hafalannya banyak, ilmunya tinggi, gelarnya tinggi, tertipu dengan tipu daya syaitan, nol. Nah, maka wajib kita belajar ilmu ikhlas ini dan dilatih. Kalau kita nyumbang uang ke kotak amal, kalau nyumbang 100 tidak perlu dikeber. Keber dulu baru masuk supaya orang lain lihat. Nggak perlu. Yang bagus itu uang 100.000 dibalut dengan uang 2.000. Dia tetap menjaga kesembunyian dia itu, dia tetap menjaga rahasia-rahasia antara diri dia sama Allah. Orang tak tahu
orang di sebelah kita memandang cuman 2.000, nggak tahu di dalam 2.000 itu 100.000. Nah coba Bapak rasakan itu. Kalau kita sering menyembunyikan amal baik kita tuh akan timbul rasa nikmat yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Nah jadi kata Sayyidina Ali, kun indallah khairun nas, jadilah manusia yang paling baik dalam pandangan Allah. Jadi tidak usah kita sibuk mengupgrade diri kita dengan memperlihatkan amalan-amalan kita. Tidak perlu, Allah tahu siapa kita. Dipuji tidak membuat dia melambung karena pujian, dihina juga tidak merasa terhina karena pujian orang ke dia banyak yang tidak cocok dengan kenyataan. Penghinaan orang terhadap dirinya lebih sederhana dibandingkan kehinaan dia yang sebenarnya. Itulah orang yang sudah tahu diri. Nah jadi yang pertama tadi apa Pak? Diulang supaya jangan lupa. Yang pertama, tidak selalu ingin diketahui. Yang kedua, tidak selalu ingin dilihat. Yang ketiga, tidak selalu ingin diperlakukan spesial. Yang keempat, tidak selalu ingin dipuji, disanjung, dimuliakan. Yang keempat, tidak selalu ingin dimintai terima kasih, tidak berharap ucapan terima kasih. Maka dulu waktu saya ngajar di universitas, ada mahasiswa kita sebagian tidak sampai nilainya KKM. Saya kasih tugas, kasih makan nasi bungkus kepada orang gila. Itu melatih keikhlasan, karena orang gila itu dikasih makan tidak pernah ucap terima kasih. Kenapa Pak harus ngasih makan nasi bungkus kepada orang gila? Latihan ikhlas. Bahkan ada mahasiswa saya ketika ngasih makan satu bungkus nasi bungkus itu dilempar ke wajah mahasiswa ya. Latihan sabar, latihan ikhlas. Memang dampaknya baik, banyak orang yang jadi berubah, banyak orang yang dapat hidayah. Begitu dia lihat ibu-ibu yang makan di tong sampah, ingat sama orang tuanya di dusun, nangis-nangis dia menceritakan pengalaman dia ketika dia memberikan makan kepada orang gila itu di depan kelas. Yang waktu itu dia sebelum melakukan tugas itu bajunya seronok, tidak jelas, kurang dasar terus. Begitu dia melakukan itu dapat hidayah Pak, berhijab. Itulah buah dari keikhlasan. Orang yang ketika hatinya telah diberikan keikhlasan oleh Allah, petunjuk Allah itu turun kepadanya. Karena orang yang ikhlas itu hatinya bersih. Cahaya itu masuk ke dalam hati orang yang ikhlas. Inna nuru iza dakhala qalba infashaha wa syaruha. Sesungguhnya cahaya itu telah masuk kepada hati orang yang beriman, maka hatinya menjadi luas dan lapang. Luas wawasannya, lapang bijak perbuatannya. Nah, jadi kita jangan menyepelekan ilmu ikhlas ini. Sekarang banyak ibadah kita tuh luruskan dulu, sudah lurus belum nih niat? Kalau niat belum lurus, luruskan. Jangan sampai badan sudah capek, energi sudah banyak terbuang, waktu sudah banyak terbuang, uang banyak terbuang, tapi salah niat nol. Capek kita. Luruskan niat. Sudah lurus, caranya benerin. Kalau niat sudah lurus, cara ikhtiarnya sempurnakan, insya Allah sampai. Jadi syarat amal diterima tuh dasarnya dua, niatnya benar, caranya benar. Niat benar Pak, ngasih makan sama fakir miskin,
ngasih nasi ayam tapi dilempar. Kira-kira sampai ada amalnya tuh? Malah berdosa. Caranya benar. Bapak makan ya Bapak ya. Ini nasi bungkus, ini uang, ini sembangku. Tapi jangan lupa coblos saya. Jadi caranya benar, niatnya nawaitunya bukan karena Allah. Banyak itu saya lihat. Manis mulut. Tapi ada ujung. Jangan lupa ya Pak ya. Nomor 3. Sampai ada amalnya di sisi Allah, 0. Jadi kalau ingin berbuat baik saja, nggak usah ngarep-ngarep ingin dihargai, nggak usah ngarep-ngarep ingin diucapin terima kasih, nggak usah ngarep-ngarep ingin diperlakukan spesial, nggak usah ngarep-ngarep ingin dipuji, ingin diketahui, ingin dilihat. Sudah, jangan tertipu. Itu semua adalah fana, itu semua adalah tipu daya. Tidak ada kebahagiaan yang engkau rasakan nanti apabila kau banyak berbuat baik, tak ada orang tahu. Allah lebih suka. Kenapa? Allah yang tidak suka itu kalau banyak orang tahu, banyak dilihat, ngaku-ngaku yang berbuat baik itu kita. Nah, Allah tidak suka kaplingan Allah kau ambil. Akhirnya ingat diri tapi tak ingat Allah. Akhirnya lupa diri, lupa bahwa yang baik itu adalah hanya Allah. Bisa dipahami bapak-bapak? Nah, jadi 5 ini amalkan. Coba kita amalkan dari sekarang. Mudah-mudahan sisa umur ini masih punya kesempatan kita untuk memperbaiki amal kita, niat kita, sehingga umur yang tersisa yang masih sedikit ini, kalau berbuat itu benar caranya, niatnya benar, insya Allah sampai ke Allah. Dan yang paling terpenting Pak, buah dari ikhlas itu mati husnul khotimah, insya Allah. Ya silakan bapak-bapak. Ya Pak Haji, mik. Nah. Alhamdulillah. Kalau ahlinya lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sangat menarik kajian ini Ustaz. Ya. Antara ikhlas dengan riya itu dilema Ustaz. Ya. Kalau mau mencari ikhlas, apalagi ada proses awal, tengah dan akhir. Nah, daripada tidak berbuat Ustaz. Orang mungkin tidak berbuat sama sekali untuk kebaikan orang lain, nol dia. Tetapi dia juga berbuat baik, ujung-ujungnya tadi riya. Jadi lebih baik menurut saya ya, tidak apa-apa berbuat, walaupun di ujung-ujungnya mungkin riya juga, daripada tidak berbuat sama sekali. Ya. Jadi kalau kita tidak berbuat sama sekali, kita itu orang benar terus. Kalau kita berbuat, pasti ada salahnya. Ya. Godaan iblis itu pada ketika orang tadi masalah 1M, kan timbul itu. Tapi saya kira bagus juga itu, supaya tidak timbul fitnah. Banyak orang Pasianu itu kaya,
di masjid pakai mobil LC, tapi tidak pernah menyumbang. Padahal dia sudah menyumbang. Nah itu kita takut menimbulkan fitnah. Saya pernah melihat suatu perdebatan, orang itu membangun suatu amal yang bagus. Misalnya katakanlah sudah 10 tahun. Pada tahun 10 tadi riak. Katanya yang dia dinilai riak itu yang akan datang. Yang sudah lama itu tidak dinilai riak karena dia menyatakannya pada tahun ke-10. Berdebat ya. Ya berdebat namanya, saya bilang tidak usahlah berdebat. Mau alam bisawab lah katanya, yang saya perlakukan 10 tahun lalu tidak riak katanya. Yang sekarang karena ada bangunannya. Nah bagaimana menurut pendapat Ustaz? Terima kasih. Kalau kita mengembalikan semua urusannya kepada Allah, sifat riya itu sebenarnya ada keuntungan. Apa keuntungannya? Orang tidak akan nyumbang, masjid tidak akan terbangun kalau di dalam diri tidak punya sifat riya. Karena fitrahnya kita nih Pak, paling suka kalau dipuji. Fitrah kita ini. Maka kalau dia menyadari riya itu tujuannya adalah siar, agar orang lain juga bisa terpancing untuk berbuat baik, bagus. Yang kedua tadi menghindari sifat fitnah. Wong ini mobil bagus, rumah bagus, tapi tidak pernah nyumbang. Padahal kita tidak tahu dia diam-diam nyumbang masjid lain. Kita tidak tahu kan? Nah, tapi kita jangan meniatkan berbuat baik itu ingin yang 5 tadi. Kalau pada ujungnya nanti Allah ingin membukakan kebaikan kita, itu sudah hak prerogatif Allah. Memang ada saatnya kita harus sombong kepada orang sombong supaya tidak besar kepala. Nah ini Allah yang sudah mengatur hidup kita. Awal kita ikhlas, di pertengahan kita ikhlas. Kata Allah, tunjukkan siapa kau. Dia minta petunjuk kepada Allah. Dia berusaha untuk menyimpannya, tapi hatinya bergejolak, harus disampaikan. Nah ini sudah Allah yang bermain. Memang nampaknya seperti riya, nampaknya dia sombong, tapi kesombongan dia itu meruntuhkan keegoan orang itu, menghancurkan keakuan orang itu. Jadi makanya sombong kepada orang sombong itu sedekah, tapi sombong yang benar, sombong yang jujur, jangan ngawak. Kita ini kadang-kadang ingin menekan orang dengan kebohongan, tak benar itu. Nah jadi Pak Haji benar itu. Jadi kebenaran itu memang harus dikaji ulang. Jangan sampai nanti di awal niatnya adalah ingin sesuatu selain Allah, begitu di akhir kita benar awal, tengah benar, di akhir memang harus Allah buka ini siapa yang berperan di sini. Allah akan buka itu semua. Bisa jadi dari mulut kita, bisa jadi mulut orang. Nah ada juga cerita ini, Pak saya nyumbang 10 juta ya, tapi jangan disebut nama saya. Tiba-tiba pengurus masjid nyebut nama dia. Ada infak dari Bapak Haji Abdullah sebesar 10 juta. Infak dari Pak Haji Abdullah 10 juta. 3 kali diulang-ulang. Datang yang nyumbang tadi, yang infak tadi, marah Pak. Kenapa disebut namaku? Karena aku sudah bilang tidak usah disebut namaku. Nah sekarang saya tanya, siapa yang melupakan pengurus masjid itu? Allah. Ternyata Allah ingin membuka kebaikan Pak Haji tadi, Pak Abdullah tadi. Nggak usah marah-marah.
Niat awal kita sudah benar, tiba-tiba pengurus masjid lupa nyebut nama dia. Itu namanya nikmat dari Allah yang kita tidak tahu. Oh, ternyata mungkin selama ini masyarakat ngecap dia itu pelit. Pelit mamang ini, semayang rajin, kotak amal tidak pernah diisi. Ternyata diam-diam dia itu sering sedekah tapi sembunyi-sembunyi. Tapi Allah ingin menjaga nama baik dia, dilupakanlah pengurus masjid. Jadi akhirnya tersebutlah dia. Orang jadi tahu, oh ternyata bapak ini baik. Kami ini yang selama ini menganggap dia pelit. Nah maka tidak boleh kita mudah memponis orang dari cover. Kita tidak tahu pak, amalan-amalan yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Nah kira-kira begitu Pak Haji, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Tad, ceramah minggu kemarin saya tertusuk. Dan tolong disembuhkan. Ada seorang jamaah mengatakan bahwa tidak Allah itu menciptakan sesuatu itu maupun yang besar maupun yang kecil sia-sia. Dan Ustadz menjawab, ya untuk orang yang tahu, untuk orang yang berilmu, kata Ustadz. Pertanyaan saya, ilmu apa itu Tad? Kalau pendek jawablah pendek. Biar aku cepat ngerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku belum nangkep Pak, coba diulang lagi Pak. Jadi jamaah kemarin yang hari minggu kemarin bertanya bahwa tidak Allah itu menciptakan sesuatu itu maupun yang besar ataupun yang kecil sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Iya, tidak ada yang sia-sia. Tapi uraiannya ke sana kan masih panjang lagi itu. Dan Ustadz menjawab luar biasa menurut saya. Oh, apa ini kira-kira jawaban Ustadz ini? Jawab Ustadz, oh, yang tidak sia-sia itu orang berilmu, kata Ustadz. Ya. Nah, ilmu apa itu? Ya. Apa ilmu silat apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada orang yang tanya bahwa tidak ada suatu perbuatan itu yang sia-sia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia itu cuma untuk mengabdi kepadanya. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu sia-sia. Tapi di sisi lain yang tidak ada sia-sia itu orang yang punya ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu ma'rifat. Jadi orang yang tidak berilmu itu amal tidak diiringi dengan ilmu itu sia-sia. Nah, amal yang sedikit besar itu tidak menjadi sia-sia apabila dia memiliki ilmu menyikapi segala suatu kejadian itu dengan ilmu. Itulah ilmu makrifat, ilmu ketuhanan. Jadi benar ayat yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Imran itu, tidak ada yang Allah ciptakan itu yang sia-sia. Siapa orang yang memandang itu yang tidak ada kesia-siaan? Orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu itu? Yang kenal Tuhan. Karena setiap keburukan yang dia terima bisa jadi amal. Kenapa orang itu zalim sama kita? Kenapa orang itu benci sama kita? Kenapa orang itu makan hak kita? Oh, ternyata ini orang yang berilmu. Di balik kesempitan itu Allah menghapus dosa kita. Jadi tidak perlu dongkol, tidak perlu gelisah, tidak perlu marah-marah yang berlebih-lebihan. Ternyata di balik kesusahan itu ada baiknya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau tidak menyukai sesuatu tetapi itu baik menurut Allah. Boleh jadi kau menyukai sesuatu tetapi itu buruk menurut Allah. Allah yang maha tahu, kau tak tahu apa-apa.
Nah, jadi orang yang berilmu itu adalah dia selalu berbaik sangka dengan setiap kejadian. Itu berilmu, Pak. Nah, kita tidak. Lihatlah Adam itu, ketika Adam itu terbuang dari surga, siapa yang ngasut Adam? Iblis. Ada enggak dalam riwayat Nabi Adam itu nyalahkan iblis? Tidak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini zalim. Apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka rugilah kami. Nah, itu dia berilmu. Kenapa? Dia tahu dia dihasut oleh iblis. Iblis dihasut oleh siapa? Ya, berpikirlah sendiri, mudah-mudahan bisa dipahami ya Pak ya. Wallahu alam. Belajar tasawuf ini banyak ilmu yang teka-teki yang harus dijawab dengan rasa, harus dengan akal. Nah, aku rasa itulah yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa syagili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, telah Engkau saksikan semua apa yang kami lakukan pada pagi hari ini. Tidak ada kata-kata yang tidak Engkau dengar, tidak ada lintasan hati kami yang paling dalam yang tidak Engkau simak, tidak ada gerak-gerik dan perbuatan kami yang tidak Engkau saksikan. Ya Allah, inilah hamba-hambamu yang belum berdosa bergelimang maksiat. Kini memohon kepadamu, wahai yang maha mendengar, betapapun kami tidak dapat melihatmu, tapi bukankah Engkau selalu menatap kami? Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tahu sekelam apapun masa lalu kami. Kau pun tahu setiap kebusukan hati kami yang sering menyombongkan apa-apa yang telah Engkau titipkan kepada kami. Hati penuh dengan kedengkian, iri, hasud, riya, sum'ah, ujub, cinta dunia, takut mati. Ya Allah, Engkau tahu mata kami sering maksiat, Kau tahu telinga kami penuh dengan dosa, dan Kau pun tahu orang-orang yang pernah terluka karena lisan ini. Karuniakanlah kepada kami semua ampunan-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa mawfi'atan ba'dal maut. Allahumma hawina alaina fi saqaratil maut wa najatan minan nari wa hwandal hisab. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, selamatkan ibu bapak kami, selamatkan ibu bapak kami. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah berhenti mendoakan ibu bapak. Angkat derajat ibu bapak yang selalu direndahkan ya Rob, muliakan yang selalu dihina, bahagiakan yang selalu dilundung kesusahan. Bayarkan orang tua yang dihimpit hutang piutang, sembuhkan orang tua yang saat ini sedang terbaring sakit. Engkau yang maha tahu sisa umur mereka. Andai Engkau wafatkan mereka, wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, ketika hatinya telah memaafkan kami, ketika hatinya telah ridho kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkan hamba-hamba-Mu yang telah berbuat baik kepada kami,
Juga selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah kami sakiti. Mualah hatinya ridha dan mau memaafkan kami. Selamatkan kaum muslimin yang selama ini pernah menyakiti kami. Golongkan kami menjadi orang yang pemaaf, yang tulus. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau jadikan dunia ini menipu kami, memperbudak kami dan menyilaukan mata hati kami. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang tidak pernah bisa melupakanmu walau sesaat. Jadikanlah hari-hari kami menjadi hari-hari yang indah hidup bersamamu. Bimbing kami ya Rabb, tuntunlah kami, tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang kau ridhoi, bukan jalan yang kau murkai. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahi majelis kami ya Allah. Lembutkan hati kami yang masih keras membatu, cahayai hati kami yang masih gelap gulita, beri petunjuk kepada hati kami yang masih tersesat. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jangan kau karuniakan kepada kami anak yang durhaka sekecil apapun. Lindungi anak dan keturunan kami dari perilaku haram. Lindungi anak dan keturunan kami dari barang-barang haram. Lindungilah anak dan keturunan kami dari fitnah zaman, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah akhirat. Ya Allah, siapapun yang hadir di sini, wafatkan kami bersama keluarga dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alladzi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tayyatun fiha salam wa idawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah.